Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan belajar tentang bab himpunan. Untuk subbab, diagram Venn, dan operasi himpunan. Yang pertama kita bahas tentang diagram Venn. Apa itu yang dimaksud diagram Venn? Diagram Venn digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Kenapa kok namanya bisa diagram Venn? Penyebabnya apa? Karena diagram Venn itu diperkenalkan pertama kali oleh John Venn. Jadi namanya bisa ada Venn. Gitu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat diagram Venn? Perhatikan contoh soal berikut. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Di situ ada 3 himpunan. Yang pertama himpunan S. Himpunan S itu artinya himpunan semesta. Dan yang dimaksud himpunan semesta itu sendiri adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Di situ dibacanya ini, cara bacanya S sama dengan X, di mana X kurang dari 14 dengan X anggota himpunan bilangan asli. Untuk himpunan yang kedua di sini A sama dengan faktor dari 12. Untuk yang himpunan ketiga B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. Langkah pertama penyelesaiannya, didaftar dulu anggota dari setiap himpunan. Untuk yang pertama, untuk himpunan S. Himpunan S tadi syaratnya S sama dengan X, di mana X kurang dari 14 dengan X anggota himpunan bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli yang kurang dari 14 itu berapa aja? Kalau bilangan asli itu mulai dari 1. Kalau untuk bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi bilangan asli yang kurang dari 14 yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke. Untuk himpunan yang kedua, faktor dari 12. Faktor dari 12 itu bilangan yang bisa membagi habis 12. Berapa aja? Yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lanjut untuk himpunan yang ketiga, di situ sudah ada anggotanya. Jadi tinggal kita tulis lagi. B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Oke, lanjut. Nah, di sini himpunan S digambarkan dengan persegi panjang. Ini pasti ya, himpunan S itu selalu digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian ada huruf S kapital di pojok kiri atas. Kemudian untuk himpunan A dan himpunan B digambarkan dengan kurva tertutup. Di sini berbentuk lingkaran. Langkah selanjutnya, perhatikan himpunan A dan B, apakah anggotanya ada yang sama? Kalau ada yang sama, nanti bentuk kurvanya bersinggungan. Kalau tidak ada yang sama, nanti kurvanya terpisah. Nah, di sini
antara anggota himpunan A dan B ada anggota yang sama, maka kurvanya bersinggungan. Angka berapa aja yang sama? Yaitu 2 dan 3. Di sini untuk menuliskan bilangan ditandai dengan noktah atau titik. Jadi menuliskannya ada titik di samping angkanya. Kemudian tulis anggota himpunan A selain 2 dan 3, nulisnya di dalam lingkaran A, yaitu yang belum ditulis adalah 1, 4, 6, dan 12. Oke. Selanjutnya ke himpunan B. Bilangan yang selain 2 dan 3 yang belum ditulis, tulis di lingkaran B, yaitu 5, 7, dan 11. Selanjutnya bilangan yang belum dituliskan di dalam lingkaran, anggota S yang belum dituliskan di dalam lingkaran, ditulis di luar lingkaran tapi masih dalam persegi panjang. Berapa aja yang belum dituliskan? Ada 8, 9, 10, dan 13. Oke. Jadi berikut diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut tadi. Oke, sekarang lanjut bagaimana cara membaca diagram Venn. Oke, berikut ada gambar diagram Venn. Pertanyaannya, dari diagram Venn di atas, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Yang A, disuruh mendaftar anggota dari himpunan A. Yang B, himpunan anggota S yang menjadi anggota A dan B. Yang C, himpunan anggota S yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B maupun C. Yang D, himpunan anggota S yang tidak menjadi anggota A maupun B. Oke, lanjut untuk pembahasannya. Untuk yang A, tadi disuruh mendaftar anggota dari himpunan A. Yang himpunan A itu berarti bilangan yang ada di dalam lingkaran A. Berapa aja? Himpunan A 1, 2, 3, 7, 9, 10. Lanjut yang B, himpunan anggota S yang menjadi anggota A dan B. Jadi dicari di dalam himpunan A dan B yang anggotanya sama itu berapa? Yaitu 7 dan 9. 7 dan 9. Lanjut yang C, himpunan anggota S yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B maupun C. Jadi ini dicari bilangan yang ada di A, ada di B, dan ada juga di C, yaitu 9 yang ini ya. Oke, lanjut.
Untuk yang D, himpunan anggota S yang tidak menjadi anggota A maupun B. Jadi bilangan selain yang ada di lingkaran A dan B. Yang mana saja? Yaitu 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu untuk yang D. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi himpunan. Ada 4 operasi. Yang pertama, irisan himpunan. 2, gabungan himpunan. 3, selisih himpunan. 4, komplement himpunan. Yang pertama, irisan himpunan. Apa itu yang dimaksud irisan himpunan? Nah, misalnya irisan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus dari anggota himpunan B. Jadi antara himpunan A dan B nanti ada anggota yang sama. Nah, anggota yang sama itu disebut irisannya. Bisa dituliskan seperti ini. Untuk lambang irisan itu yang seperti huruf N ini ya. Ini bisa dibaca A irisan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Kalau digambar dalam diagram Venn, bagian irisan himpunan A dan B itu yang diwarna hijau. Yang ini. Lanjut ke yang kedua, gabungan himpunan. Apa itu gabungan himpunan? Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B atau keduanya. Jadi yang dimaksud gabungan himpunan A dan B itu nanti semua anggota yang ada di A dan B. Bisa ditulis seperti ini. Nah, untuk lambang dari gabungan adalah yang bentuk U. Yang ini bisa dibaca A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, yang bagian gabungan himpunan A dan B itu yang diwarna hijau. Jadi bilangan yang ada di dalam himpunan A dan B. Yang ini. Oke, lanjut. Operasi yang ketiga, selisih himpunan. Apa itu selisih himpunan? Selisih himpunan A dan B. Misalnya di sini himpunan A dan B ya. Nah, jadi selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Itu dapat ditulis seperti ini. Lambang selisih ini ya. Selisih itu
bisa dibaca A selisih B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Saya ulang ya. A selisih B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Jika ditulis dengan diagram Venn, bagian selisih himpunan A dan B adalah bagian yang diwarna hijau itu. Yang ini ya. Jadi yang anggota A saja. Nanti kalau selisih himpunan B dan A, nanti bagian yang selisih himpunan B dan A, bagian yang B saja gitu. Oke, selanjutnya yang keempat, komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Komplement himpunan A, di sini misalnya komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Jadi selain anggota A itu masuk dalam himpunan A komplement. Untuk komplement himpunan A bisa ditulis dengan A pangkat C atau A aksen, itu dibaca A komplement atau bagian ini bisa ditulis seperti ini, A pangkat C atau A aksen, dibacanya A komplement. Untuk yang bagian ini bisa dibaca A komplement sama dengan X, di mana X bukan anggota himpunan A dan X anggota himpunan S. Jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn, bagian komplement himpunan A adalah bagian yang diwarna hijau. Jadi selain anggota A yang masih ada di S. Oke, begitu. Selanjutnya, contoh soal tentang operasi himpunan. Nah, diketahui himpunan berikut ada 3 himpunan. Nah, himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari himpunan di atas. Kemudian nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Jadi nanti ini dicari anggotanya apa saja. Oke, penjelasannya. Langkah pertama, kita harus mencari anggota dari setiap himpunan, seperti contoh yang tadi. Nah, untuk yang himpunan S, bilangan asli kurang dari 12. Nah, bilangan asli tadi mulai dari 1. Anggotanya yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Untuk yang himpunan kedua, himpunan A sama dengan faktor dari 6. Faktor dari 6 itu bilangan yang bisa membagi habis 6. Berapa aja? Yaitu ini. A sama dengan 1, 2, 3, dan 6. Lanjut himpunan yang ketiga. Bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya yaitu B sama dengan 2, 3, 5, dan 7.
Oke, sekarang kita gambar. Nah, seperti tadi, himpunan S pasti digambarkan dengan persegi panjang, dan di pojok kiri atasnya ada huruf S kapital. Itu pasti ya. Lanjut, untuk himpunan A dan B digambarkan dengan kurva tertutup dengan bentuk lingkaran. Kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan anggota himpunan A dan B apakah ada angka yang sama. Kalau ada yang sama, berarti nanti kurvanya bersinggungan. Nah, di sini ada yang sama tidak antara himpunan A dan B. Nah, perhatikan himpunan A dan B apakah ada yang sama. Ada, yaitu berapa? 2 dan 3. Jadi kurvanya itu bersinggungan. Selanjutnya kita masukkan angka yang sama. Nah, yaitu 2 dan 3. Untuk penulisan angka setiap anggota dengan noktah atau titik ya. Yang ini. Nih, jadi ini ada titiknya. Oke, lanjut. Selanjutnya tulis anggota himpunan A selain 2 dan 3, yaitu 1 dan 6. Tulis anggota himpunan B selain 2 dan 3, 5 dan 7. Kemudian anggota S yang belum dituliskan di dalam lingkaran, tuliskan di luar lingkaran tetapi masih di dalam persegi panjang, yaitu 4, 8, 9, 10, dan 11. Oke, jadi berikut gambar dari diagram Venn dari himpunan ketiganya tadi, himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Sekarang lanjut pertanyaan berikutnya, kita suruh mendaftar anggota dari himpunan-himpunan yang tadi. Yang pertama, yang A irisan B. Irisan tadi apa? Irisan itu cari anggota yang sama dalam himpunan A dan B, yaitu yang ini. Berarti irisannya yang ini, A irisan B. Jadi A irisan B sama dengan 2 dan 3. Lanjut yang B, A gabungan B. Jadi bilangan yang ada di A dan B digabung jadi 1, yaitu yang ini. Nah, berapa aja A gabungan B? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nulisnya di dalam kurung kurawal diurutkan ya dari yang kecil. Oke. Lanjut yang C, A selisih B. Jadi anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Yang mana? Oke, yang ini 1 dan 6. Jadi A selisih B sama dengan 1 dan 6. Lanjut yang D, B selisih A. Jadi anggota B yang tidak ada di A yang mana? Ini 5 dan 7. Oke, lanjut yang E. Itu tadi bacanya apa? A komplement. A komplement tadi bilangan selain bilangan yang ada di himpunan A tapi masih ada di S. Berarti bilangan yang ada di luar lingkaran A. Yang ini, dan ini. Yaitu jadi A komplement adalah A komplement sama dengan 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke, lanjut yang
F. B komplement. B komplement berarti bilangan selain B yang masih ada di S. Yang mana aja? Nah, berarti yang ini yang di luar B. Jadi B komplement sama dengan 1, 4, 6, 8, 9, 10, dan 11. Oke, lanjut. Untuk yang G, di sini dibaca A irisan B komplement. Jadi yang dikomplementkan itu A irisan B. Jadi nanti anggotanya selain A irisan B. Nah, A irisan B tadi 2 dan 3. Jadi selain 2 dan 3. Yang ini dan ini. Jadi A irisan B komplement itu 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke. Terakhir yang H. A gabungan B komplement. Jadi yang dikomplementkan A gabungan B. Kita lihat dulu anggota A gabungan B tadi. Nah, yang ini. Jadi A gabungan B komplement itu selain yang A gabungan B ini. Selain 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, jadi yang ini ya. Nah, jadi A gabungan B komplement adalah 4, 8, 9, 10, dan 11. Oke. Demikian. Oke, demikian untuk diagram Venn dan operasi himpunan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.